Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini jadi nama ingin menjelaskan game yang saya buat yaitu Summit of Shadow. Nah, yang pertama ini ada game overview ini. Yang pertama ini konsep umumnya itu Summit of Shadow ini merupakan permainan first person shooter atau yang bisa kita sebutnya FPS dengan elemen survival dan horror yang sangat mistis. Nah, genre game ini tuh yaitu FPS, survival, dan juga horor. Nah, alur cerita singkat di game ini ada menurut legenda setiap gunung memiliki penjaga bayangan. Nah, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Ketika manusia mulai tamak dan merusak alam, roh itu bangkit dan menebarkan kutukan. Nah, di sini ada sebuah nama pemainnya itu yaitu Raka. Raka ini sebagai pendaki terakhir dari garis spiritual berusaha menyeimbangkan kembali dunia dengan mendaki gunung-gunung terlalang dan menghadapi makhluk-makhluk gaib itu yang ada di gunung tersebut yang ada. Nah, target pemain ini tuh game ini ditunjukkan untuk pemain usia 15 tahun ke atas yang menyukai permainan bertema aksi, terus misteri dan survival dengan atmosfer yang gelap dan spiritual. Nah, di sini ada menu flow-nya. Yang pertama itu ada main menu, terus ada start game. Nah, di start game ini pilihan levelnya, pilihan gunungnya, setiap level itu berbeda-beda. Terus ada persiapan senjata dan peralatan, lalu ada mulai pendakian. Nah, selanjutnya ini ada multiplayer, lalu atau mode sendiri. Terus ada inventory dan crafting, penyimpanan atau pembuatan senjata. Terus ada setting yang menyeting bahasa, terus dan lain-lainnya. Nah, terus core gameplay ini tuh ada gameplay utama, alur pemain menggabungkan eksplorasi, crafting, dan pertempuran jarak jauh dalam perspektif FPS. Nah, loop utama dalam gameplay adalah eksplorasi, mengumpulkan sumber daya, terus craft senjata, membuat senjata atau perangkap, terus lawan makhluk-makhluk halus yang menjaga di gunung itu, lalu naik ke puncak dan yang terakhir itu kalahkan penjaga bayangan. Nah, tujuan utama itu mencapai puncak gunung tertinggi dan mengalahkan Shadow Guardian. Terus tujuan tambahan ini menemukan catatan pendaki sebelumnya untuk mengungkapkan asal kutukan. Lalu yang ketiga ini ada tujuan terselubung, menemukan relik spiritual untuk membuka ending rahasia. Jadi ada sebuah ceritanya, ada sebuah masalahnya juga. Terus ada aturan dan sistem dasar, pemain hanya dapat membawa 2 senjata utama dan 1 senjata sekunder. Nah, yang kedua ini ada sumber daya. Biasanya kita di gunung itu ada ambil kayu, batu, logam, dan kristal yang digunakan untuk membuat senjata dan jebakan. Yang keempat ini ada kondisi cuaca seperti kabut, hujan, dan badai salju mengaruhi visibilitas dan stamina para pemain. Nah, jika pemain mati, progres terakhir tersimpan di base camp terakhir. Jadi tidak bisa dilanjutkan, tapi balik ke base camp. Nah, di sini ada level progresnya. Di sini ada level 1 yaitu gunung batu hitam. Nah, temanya itu hutan yang berkabut. Terus musuh utama itu bayangan penunggu. Lalu level kedua ini ada gunung kabut merah. Itu tema itu jurang yang berdarah. Terus arwah di sini musuh utama itu arwah pendaki. Nah, level ketiga ini gunung es dingin. Puncak yang beku. Terus ada musuh utama itu penjaga bayangan salju. Lalu yang keempat ini ada gunung salju abadi, langit hitam, terus badai. Nah, di sini tuh level terakhir itu musuhnya itu yaitu The Shadow Guardian. Nah, selanjutnya ini ada game mekanik and interaction pemain dengan game. Yang di sini ada balancing system. Nah, itu yang pertama itu ada peluru dan bahan crafting terbatas, memaksa pemain memilih antara bertarung atau menghindar. Lalu ada makhluk lebih kuat di malam hari. Jadi musuhnya itu karena roh-roh halus itu dia lebih kuat di malam hari dan di daerah yang bersuhu ekstrim. Yang ketiga ini cuaca buruk menurunkan akurasi dan visibilitas, jadi stamina player akan rendah. Lalu kontrol dasarnya itu ada aksi, di sini ada bergerak, tembak,
dengan mouse dengan mouse klik kiri, lalu ada aim, klik kanan, lalu ada bergerak itu WASD, reload R, interaksi ambil item dan sebagainya. Nah di sini tuh sistem senjata, yang pertama itu senjata jarak jauh, namanya tuh rifle kayu. Nah keterangan ini buatan dari logam dan kayu bekas atau tembakan standar. Nah yang kedua ini ada senjata jarak jauh, crossbow spirit. Ini dibuatnya itu panah roh dengan daya tembus tinggi. Nah senjata jarak jauh ini ada shadow rifle, senjata langka dengan peluru energi roh. Lalu yang keempatnya sekunder, pisau pendaki, serangan jarak dekat, dan alat survival. Nah di sini ada sistem crafting atau pembuatan. Bahan-bahannya itu ada kayu dan batu itu jadi panah dasar. Nah fungsinya ini senjata ringan untuk crossbow. Lalu ada bahan logam bekas dan energi roh, itu peluru spirit, dan juga fungsinya itu amunisi untuk shadow rifle. Lalu bahannya itu ada batu lestari, yaitu spike trap. Ini itu perangkap buat musuh-musuh yang kecil. Lalu ada kristal sablor, itu spirit torch. Nah ini menerangkan area kuat di area-area yang gelap. Nah di sini ada wireframe atau tampilan sederhana, gambaran tampilan sederhana. Di sini tampilan utama menunya itu ada start game, multiplayer, setting kayak pertama di awal. Lalu tampilan inventory-nya itu perlengkapan bahan-bahan bakunya yang untuk dibuat. Lalu ada tampilan gameplaynya di sebelah kiri ini ada health bar atau darah, terus stamina bar, terus ada kompas buat agar pendaki mengetahui jalurnya. Lalu sebelah pojok kanannya ada minimap, lalu di bawahnya ini tengah ada bagian senjata. Nah game modul breakdown ini programmer, sistem FPS, terus AI makhluk bayangan, sistem crafting dan inventory, sistem cuaca dinamis, terus multiplayer dan sinkronisasi data. Nah artinya ini model lingkungan gunung, hutan, goa, dan base camp. Lalu desain karakter dan makhluk roh, lalu efek visual kabut, cahaya, dan partikel roh. Lalu ada desain antarmuka dan UUD. Terus ada animator itu animasi karakter, jadi bisa lari, reload, panjat. Lalu yang kedua ini ada animasi musuh, menyerang, menghilang, melayang. Terus yang ketiga ini ada efek lingkungan, daun bergerak, badai, asap, dan lain-lain. Nah sound desainnya ini, efek suara ini, yang pertama ini ada efek suara tembakan, langkah kaki, napas berat, terus ada suara lingkungan seperti angin, hujan, badai. Terus yang ketiga musik latar dengan tone mistik dan menegangkan. Keempat ini ada efek suara roh dan bisikan di kegelapan. Nah sini ada penutupnya, ini Summit of Shadow ini menghadirkan pengalaman bermain FPS dengan nuansa mistik dan survival di mana setiap langkah menuju puncak adalah perjuangan melawan ketakutan alam dan diri sendiri. Game ini dirancang agar pemain tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional di tengah sunyi dan kegelapan gunung. Di sini ada kata-kata, semakin tinggi kau mendaki, semakin dalam bayanganmu menelamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.